bersama penjelasan langsung kita dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Muhammad Abbas, Sarjana Ekonomi. Untuk Ustadz Abbas, dipersilakan. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Lampung dan para ibu-ibu jamaah yang ada di studio, puji syukur alhamdulillah kita sudah di akhir bulan Hijriah ya Bu ya. Sekarang sudah bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita memasuki bulan baru atau tahun baru, yaitu bulan Muharram. Ya kan? Jadi setiap tahun itu berputar seperti itu. Tapi ingat bahwa hari yang kemarin kita tidak akan pernah bisa mengulangi lagi. Jadi apa yang kita telah perbuat yang lalu tidak akan pernah kembali lagi. Kita menyongsong hari depan. Karena hidup itu sebenarnya hanya hari ini yang diperpanjang. Hari ini diperpanjang besok hari, besok hari, besok hari. Jadi hidup kita ini sebenarnya hari ini. Kalau hari ini kita tidak melakukan kebaikan, karena tidak akan sama lagi hari yang besok, yang kemarin, dengan yang hari ini. Itu berbeda. Makanya mengapa momentum ini, tahun baru Hijrah ini, saya mengambil temanya itu karena pas. Karena insya Allah Sabtu depan kalau kita masih diberi umur panjang, kita akan memasuki tahun baru. Berarti harus ada persiapan. Karena hijrah dulu sejarahnya kan perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah ke, nah itu kalau kita tahu yang pernah pergi haji, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 km dan ditempuh dengan naik onta. Kalau sekarang cuma kurang lebih 500 km setengah hari lah, karena mobil kencang-kencang. Dulu Nabi Muhammad berarti berapa hari Bu? Kira-kira gitu. Ya, makanya kita hari ini bersyukur masih diberi usia panjang, karena berarti kita masih diberi kesempatan Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi perintah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sama nggak dengan hijrah kita hari ini? Apa Ibu harus pindah dari Lampung, pindah keluar? Kan tidak, tapi kita tetap harus hijrah. Mari kita lihat dulu perintah hijrahnya. Kenapa Bu ada tahun, perhitungan tahun dan bulan? Ini saya juga harus tahu dulu. Ibu-ibu, kenapa satu tahun itu 12 bulan? Kok enggak 14 bulan? Ayo. Kan Ibu tiap bulan tadi ada hotmail Quran ya? Gitu kan? Kenapa semua kalender loh ya? Tidak ada satupun kalender di dunia ini yang satu tahun 13 bulan, 14 bulan, 15 bulan. Kenapa Bu? Nah, karena semuanya Allah yang tetapkan di dalam Al-Quran. Surat berapa Bu? Hah? Nah, jika akan kita lihat saja. Daripada lupa, surat 9 ayat 36. Aja di Al-Quran. Jadi orang buat kalender itu tidak asal. Surat 9 ayat 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi satu tahun ada berapa Bu? Ada 4 bulan yang bulan apa Bu? Jadi bulan yang haram itu yang pertama satu, menurut hadis Nabi ya, bulan Muharram. Kedua, bulan Rajab. Ketiga, Zulqa'dah. Yang keempat,
Nah, di bulan 4 itu janganlah kamu menzolimi di. Jadi gini, kenapa bulan 4 itu penting? Itu kalau dalam ilmu namanya ilmu astronomi, ya, hari ini adalah dekatnya bumi dengan matahari. Ibu terasa panas nggak? Di Eropa hari ini itu suhunya sampai 50 derajat Celcius. Ya mudah-mudahan kita tidak sampai. Karena kalau sampai segitu, orang Eropa yang biasa dingin, makanya banyak yang mati, banyak yang meninggal. Kenapa? Karena tidak kuat panas, dan hewan-hewan pun juga itu. Makanya di bulan ini harus kita, makanya di bulan Zulhijjah nanti orang Muharram berpuasa kan gitu ya. Biasanya orang Muharram tanggal 1 sampai 10 berpuasa ya. Kenapa? Yaitu supaya tidak zolim. Karena pada titik tanggal 1 sampai 10 itu bumi sangat dekat dengan matahari. Kenapa kita harus berpuasa? Menjaga diri kita dari apa yang terjadi di bumi. Biasanya banyak terjadi bencana di bumi. Gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya. Kenapa? Ada daya tarik-menarik antara bumi dengan matahari. Kalau bumi ini tidak mengeluarkan energi yang besar untuk menahan daya tarik matahari, bumi ini akan tersedot matahari. Bisa-bisa kita masuk ke matahari, pasti bumi ini hancur lulu. Itulah pelajarannya. Makanya bulan ini termasuk bulan Hurum, bulan Zulqa'dah, nanti bulan Muharram juga seperti itu. Gitu. Jadi ada hal-hal yang dilarang. Kalau hijrah itu kan secara bahasa pindah. Padahal artinya bisa meninggalkan, bisa memutuskan, atau menjauhi. Makanya hari ini, bulan ini ke depan nanti bulan Muharram ini, kita harus meninggalkan apa yang ditinggalkan. Perbuatan kita yang tidak baik dulu, makanya dipersiapkan dari sekarang. Apa yang akan kita lakukan di tahun baru ke depan? Kan gitu. Bukan hanya sama, nanti kalau kita hanya ibadah kita di bulan ini, di tahun 1443 sama dengan tahun ke depan, itu tidak berarti kita tidak ada peningkatan dalam hidup. Apalagi ibadah kita lebih jelek nanti di tahun 1444 dengan tahun 1443, itu sama jangka orang yang sangat-sangat rugi. Orang yang sama saja ibadahnya rugi. Yang baik yang bagaimana? Tentu yang lebih. Kenapa harus lebih baik? Karena usia kita makin berarti mendekati udah disiapkan kan kematiannya harusnya. Nah, hari ini kan harusnya gitu. Makanya ada 4 hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa yang harus kita tinggalkan? Yang pertama, kita harus menjauhi segala perbuatan keji. Kenapa ini? Karena hijrah itu bukan hanya kita pindah dari satu tempat, tapi kita pindah dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang lebih baik. Kalau sama saja, kita berarti tidak ada peningkatan dalam hidup. Di surat 74 ayat 5 Allah berfirman, silakan. Apa katanya? Hijrah. Karena perubahan bahasanya di dalam Al-Quran, hijrah itu ada 31 kata dan sudah berubah kata banyak sekali. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Nanti ke depan berarti kita harus meninggalkan itu. Bukan hanya pindah tempat dari A ke pindah tempat di B, dari Lampung pindah ke provinsi yang lain, bukan itu. Kita tidak mungkin melakukan pindah itu kecuali dulu Nabi Muhammad. Kenapa? Tonggak Islam itu awalnya adalah tahun hijrah. Disitulah Islam berkembang dengan besar. Kenapa? Setelah Nabi Muhammad di Madinah, barulah Islam itu bisa menyebar ke seluruh muka dunia ini. Karena tonggak sejarah perjuangan Nabi Muhammad yang di Mekah hampir 13 tahun tidak berhasil. Ketika di Mekah, beliau berhasil menjadikan Madinatul Munawwarah, yaitu Madinah yang menjadi mercusuar dunia. Percontohan kehidupan masyarakat itu di Madinah. Berhasil Nabi Muhammad, mulai dari sanalah Islam berkembang. Kenapa? Makanya ada Piagam Madinah, hidup berdampingan. Sebelum Nabi Muhammad datang, di sana sudah ada orang agama
Bukan hanya Islam, Yahudi, Nasrani, bahkan yang tidak beragama juga ada. Tapi mereka dipersatukan dengan Piagam Madinah. Silakan Anda tinggal di sini, tapi ikut aturannya. Makanya bangsa kita ini sebenarnya juga mengikuti itu. Di Indonesia mayoritas Islam, betul? Tapi ada nggak agama yang lain? Berdampingan nggak hidupnya? Kok bisa kan? Bisa. Kita meniru. Makanya para ulama dulu itu menciptakan Pancasila, salah satunya itu untuk itu. Silahkan hidup. Dan Allah juga mempersilahkan Anda ibadah menurut masing-masing. Nanti siapa yang menilai? Ya Allah. Gitu. Nah, ini dari ayat ini 74 ayat 5 apa yang kita lakukan nanti di bulan tanggal 1 bulan Muharram 1400. Awalnya dari sana. Kita harus punya tekad untuk meninggalkan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tadi saya lihat programnya Ibu itu sudah baik sekali. Itu ditingkatkan. Kalau itu, jangan nanti pas ngaji orang lama-lama malah jamaahnya makin berkurang. Biasanya orang ngaji itu agak males memang ya Bu ya. Yang datang biasanya besok 20, besok 15, bukannya tambah banyak, tambah kurang. Nah ini harus kita tingkatkan lagi. Yang tadinya ngaji hanya membaca, mungkin nanti ditingkat lagi memahami. Ya kan? Jadi artinya harus tahu. Oh ternyata tidak boleh. Apa Bu perbuatan keji biasanya? Nah, prasangka, iya kan? Kadang kita pekerjaan itu kayaknya kecil ya. Kan orang kalau gibah kan paling dosanya kecil gitu ya. Ya dosa tetap dosa, bukan masalah kecil dan besar. Dari kita jarang melakukan perbuatan kayak membunuh atau mohon maaf berzina dan sebagainya, yang kata justru dosa kecil inilah yang juga kita kurangi. Ngaji, silahkan ngaji. Tapi jangan ngaji itu nanti jadi ngomongin saudaranya, itu yang tidak boleh. Apalagi kalau kerudungnya yang satu berbeda. Ibu ketawa kayaknya iya lah. Kalau ketawa biasanya iya. Karena seragam yang satu karena nggak mampu beli, nggak boleh ikut ngaji. Wah kamu nggak seragam. Karena ya ngaji ini mau seragaman apa mau nyari ilmu. Jadi kalau ada saudaranya yang nggak mampu beli seragam ya silakan ngaji. Lah bagi yang mampu kalau bisa saudaranya dibelikan seragam. Nanti gitu. Kamu nggak seragam, dikucilkan. Ya, biasanya gitu, kasihan. Saya sering ngaji dengan ibu-ibu tuh juga. Kalau saya ngomong gitu pada ketawa. Berarti iya biasanya. Tuh, iya kan? Hah? Makanya ini belajar. Kadang kita kecilnya hal kecil. Maaf ya Bu. Kadang ngaji itu juga ada pamer riaknya. Ya, betul? Sedikit, berarti ada. Kadang, mohon maaf, yang merasa mampu, apalagi itu, mohon maaf loh Bu, itu emasnya dipakai suatu toko emas. Jadi sini nanti kalau ngomong gini kelihatan gede. Nah saya kadang, ya banyak lah di tempat, kalau ini nih mau pamer apa mau ngaji. Justru kita kalau gitu, kasihan saudara kita yang nggak mampu. Hiduplah sederhana, kita kaya nggak apa-apa. Tapi sederhana, gitu. Itu yang pertama. Tinggalkan sudah hal-hal seperti itu. Karena ghibah itu bukan hanya kita dianggap kata Allah. Kalau kita sering membicarakan orang lain itu sama juga kita makan bangkai. Ibu doyan nggak bangkai? Tapi seringnya kadang lupa. Hah? Iya kan? Padahal ayatnya apa ya Bu? Ayat berapa Bu? Seringnya ngolok-ngolok temennya. Temennya nggak bisa ngaji, udah tua nggak bisa ngaji. Emang kenapa udah tua nggak bisa ngaji? Banyak Bu orang tua. Tapi ketika dia mau belajar ngaji, itu buat saya sudah jempol. Iya nggak? Daripada dia udah tua, udah nggak bisa ngaji, udah gitu nggak mau ngaji. Karena hijrah itu, walaupun nanti dia meninggal belum bisa ngaji, itu Allah akan memperhitungkan sendiri. Itu ada ayatnya. Tapi nanti, sekarang kita lihat yang kedua. Apa perintah yang kedua? Surat 73 ayat 10. Ini perintahnya. Jadi hijrah kita ini, yang pertama tadi apa Bu? Meninggalkan? Nah, itu penting. Besok mulai kita, mulai tahun baru itu nanti kita bermuhasabah diri itu. Silakan, surat 73 ayat 10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah,
Jadi ketika ada orang mengucapkan perkataan yang tidak baik, ya kita jauhi, tapi dengan cara yang baik. Gitu. Itulah meninggalkan, makanya menjauhi. Hijrah itu menjauhi dari orang-orang yang mempengaruhi kita jadi tidak benar, tapi dengan cara yang baik. Ya kan? Bukan dimusuhi, tidak. Kalau bisa kita ajak ngaji, kita ngaji. Kalau dia nggak mau, tapi bicaranya nggak enak, ya ibu tinggalkan. Tapi dengan cara yang baik, bukan terus dimusuhi. Bila perlu kita bantu. Ketika dia tidak mau kita kebaikan, nanti dia akan bingung dengan kita. Kok orang yang dimusuhin malah baik ya? Orang akan bingung, Bu. Ketika ibu dimusuhi orang, tapi ibu baik, orang itu pasti bingung. Kalau kita musuhin juga sama kita levelnya. Iya, ibu dimusuhin ini, tapi ibu berarti kita masih satu level, belum levelnya lebih tinggi. Biasa orang nggak suka itu. Di dunia ini ada orang suka, ada orang yang tidak. Nabi Muhammad baik nggak, Bu? Kata ibu, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal, Nabi Musa baik nggak? Kata Firaun, berarti tetap ada musuhnya nggak? Sekelas Nabi Muhammad saja ada yang tidak suka, gitu, ya. Jadi itu 2 ayat dulu. Baik, itu dia ya 2 ayat mengenai bagaimana hijrah yang Allah ingatkan buat kita bersama. Nanti kita kupas lagi, kulik lagi seperti apa mungkin untuk mereka yang punya kendala untuk berhijrah. Karena kita tahu bersama yang namanya hijrah itu nggak mudah, pasti ada tantangan dan juga hambatannya. Nah, tungguin semua aja, kita bongkar lagi bersama dengan Ustadz Abbas hanya di Serambi Iman, berkaya ilmu, bertebal iman. Makan kemangi di atas nampan, balik lagi masih di Serambi Iman, berkaya ilmu, bertebal iman. Iya, hari ini masih kita bahas tentang makna hijrah dalam Al-Quran bersama dengan Ustadz Abbas. Kalau tadi sudah Ustadz Abbas hadirkan 2 dalil yang telah menyinggung bagaimana hijrah, lalu bagaimana sih cara menghadapi hijrah yang baik dan benar, dan juga yang pasti tantangan-tantangan dalam hijrah seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali penjelasannya dari Ustadz Abbas. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi hijrah itu bukan hanya hijrah fisik. Kalau kita sekarang tidak mungkin hijrah secara fisik, tapi secara perilaku. Karena tidak mungkin kita mengikuti Nabi Muhammad pindah kecuali kampung kita itu tidak baik. Kalau kampung kita sudah tidak baik, silahkan kita hijrah. Makanya Nabi Muhammad hijrah itu kan karena di Mekah itu tidak diterima dakwahnya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad hijrah itu karena kendala dakwahnya sangat berat, bahkan beliau mau dibunuh kan gitu. Akhirnya Allah perintahkan hijrah. Kita pun begitu, ketika kita misalnya di suatu daerah itu sudah tidak baik, ya kita harus hijrah gitu. Makanya hari ini hijrah yang ketiga adalah untuk kembali kepada Allah, meninggalkan tempat itu, atau kita kembali kepada Allah itu ibadah kita harus ditingkatkan lagi. Gitu, bukan terus tapi apa yang dulu kita kurang itu ya kita benahi. Apa yang dulu kita tidak bisa, sekarang belajar untuk bisa. Suratnya surat 29 ayat 26. Ini ucapannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Maka Lut membenarkan kenabiannya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Jadi berpindah itu bahasa Arabnya ada kata-kata mujahirin, itu ada kata-kata mujahirin, berpindah. Kenapa Nabi Ibrahim pindah? Karena Nabi Lut pun juga pindah. Kenapa? Karena daerahnya sudah tidak baik. Makanya Ibrahim juga pindah dari kaumnya. Kalau kita baca Al-Quran dengan benar sejarahnya, Nabi Ibrahim pun juga pindah. Ya ditinggalkan kaumnya, kenapa? Karena sudah tidak mampu. Ditinggalkan. Nabi Lut juga seperti itu. Allah yang memerintahkan, pergilah Lut, bawalah kau kepada keluargamu, kecuali istrinya ditinggal.
Karena Nabi Lut tahu, Allah memberitahu besok subuh kaumnya ini akan dihancurkan. Kaumnya Sodom Gomora itu ya, itu akan dilempar batu ketika subuh. Padahal subuh itu sudah dekat. Makanya, dan kau jangan nengok ke belakang. Jadi Nabi Lut itu juga disuruh pergi, disuruh hijrah. Kenapa? Karena kaumnya akan dibinasakan oleh Allah. Makanya berpindah. Kita juga seperti itu, pindah kita. Ketika kita tinggal di suatu daerah yang tidak baik, ya kita hijrah. Nanti kalau kita nggak mau, wah, tidak bisa. Kita kalau mau baik harus hijrah. Mohon maaf, banyak orang tobat. Ya, misalnya kalau ibu suka nonton sinetron yang orang tobat, ketika dia masih tinggal di lingkungan itu tidak akan bisa. Kenapa? Pasti terpengaruh. Mohon maaf, ada seorang perempuan yang nakal misalnya pengen hijrah jadi baik. Kalau dia masih tinggal di situ, itu akan sulit. Kenapa? Karena lingkungannya akan mempengaruhi. Dia kuat nggak diolok-olok? Kalau zaman bahasa sekarang dibully ya. Betul. Ya. Allah sok suci lo. Ya kan mesti gitu ya. Allah sekarang ya kan. Lah supaya itu tidak kita harus keluar dari lingkungan itu. Itulah hijrah kita sekarang. Gitu loh. Banyak hal-hal seperti itu. Ini penting. Jadi tahun baru hijrah ini bukan sekedar seremonial yang kita rayakan besar-besaran dengan bukan, tapi ada makna terdalam. Apa sekarang yang sudah kita lakukan dengan nanti ada perencanaannya. Apa yang kita rencanakan? Ini satu ayat lagi sebelum pertanyaan. Kita meninggal sekarang surat 4 ayat 89. Apa kata Allah? Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir. Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolongmu. Tahan. Mereka kafir. Mereka menginginkan kita. Mau nggak kita? Supaya kita gimana tidak kafir? Ya jangan berteman dengan mereka, ya meninggalkan mereka itu tadi. Di lingkungan kita orangnya modelnya seperti itu, tidak baik. Ada kampung yang penjudi, narkoba dan sebagainya. Kalau kita tinggal di situ terus, kita akan terpengaruh. Ya kita harus meninggalkan, gitu loh. Meninggalkan orang-orang yang tidak baik tadi, gitu. Harus hijrah, itulah hijrah. Bukan hijrah sekedar pindah dari rumah, tapi hijrah kita bukan hanya sekedar fisik. Mohon maaf, dari berpakaian yang tadinya terbuka, bukan hanya itu. Kalau kita masih di lingkungan situ, kuat kita kalau bahasa sekarang anak-anak dibully, nggak kuat bu. Sekarang kemarin di Jawa Barat itu ada anak kecil dibully sampai terus mati bunuh diri ya. Kalau ibu suka baca media sosial gitu kan, anak kecil dibully akhirnya tidak kuat. Orang tua pun juga gitu. Saya punya tetangga dulu dibully sama orang yang kaya karena dia bekas pembantu, akhirnya sakit, ya meninggal. Karena orang kaya ini mulutnya kasar gitu. Karena mohon maaf, beliau dulu kerjanya pembantu terus dinikahi orang, wah karena dia kaya akhirnya ya mulut yang kaya ini yang itu ngomongnya nggak enak. Lah bekas pembantu aja, kalau bahasa Jakartanya bekas pembantu aja belagu loh. Gitu. Padahal sama manusia itu kan yang sekedar pekerjaan. Itu kita kalau tidak kuat lebih baik pindah. Seorang Nabi Muhammad saja Allah perintahkan hijrah, kenapa? Karena untuk kita pindah untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Buktinya apa? Madinah jadi hebat enggak? Iya, akhirnya Nabi Mekah juga hebat enggak? Tapi kan setelah dari Madinah, saya rasa itu. Baik, itu dia ya penjelasannya terkait bagaimana makna hijrah dalam pandangan Al-Quran. Sekarang masih ada kesempatan waktu buat yang punya unek-unek. Bu, udah pernah berhijrah belum, Bu? Bu? Masih berusaha ya, semangat terus. Sekarang usahanya, yang punya usaha pertanyaan boleh ditanyakan ke Ustadz kita, nanti insya Allah dijelaskan oleh Ustadz Abbas. Silakan yang punya pertanyaan ibu-ibu. Ada di belakang, silakan. Sebutkan namanya, duduk saja, terus majelis taklimnya apa, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sudah menerima ilmu pengetahuan khususnya tentang hijrah. Sebelumnya saya sampaikan, saya nama Ibu Erna dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Wayhui.
Tadi dikatakan bahwa hijrah itu bukan hanya hijrah fisik ya Pak. Jadi artinya kita bukan hanya pindah dari suatu tempat yang menurut kita tempat itu kurang layak untuk kita tempati, tapi kita juga harus pindah yaitu secara mental gitu. Perilaku. Nah, saya ingin menerima penjelasan dari Bapak. Menurut Bapak, apa sih kriteria seseorang kalau dia sudah hijrah secara mental itu, spiritual, supaya kami ini tahu, oh berarti kalau selama ini saya melakukan hal-hal yang nanti Bapak sebutkan, berarti kami belum hijrah. Nah, kami ingin hijrah, tapi biar kami tahu dampaknya kalau kami sudah hijrah. Terima kasih Bapak sebelumnya atas penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna ya tadi ya. Ini luar biasa pertanyaannya ini loh ya. Kalau hijrah tempat dari mall pindah ke masjid kelihatan Bu ya. Tapi mental kita udah siap belum? Udah hijrah sebetulnya belum ya? Ya ini Ustaz, gimana penjelasannya Ustaz? Itu yang paling berat pertanyaannya ini. Ibu sudah hijrah, cuman kita kadang masih lupa dengan perilaku. Kita merasa sudah, maaf loh ya, terkadang orang yang sholat terus itu belum tentu hijrah. Kenapa? Karena nanti menghina orang tahu sholat. Bener nggak? Karena kan kita udah baik gitu, berarti kita belum hijrah. Makanya kenapa akhlak kita tidak perlu mengomentari orang lain. Ibu, seorang istri bisa nggak hijrah sabar dengan suaminya? Mohon maaf Bu, terus terang ya, saya sebelum ngaji itu pemarah. Iya. Kalau sholat itu ketika saya mau sudah wudhu, anak istri saya belum sholat, saya bisa marah. Ayo cepet. Kok gini ya, malah ada ganjelan di hati, kok jadi mudah marah. Tapi ketika ngaji dengan guru saya, itu kok marah terus toh Cak. Kalau guru saya kan manggil saya Cak. Kenapa harus seperti itu? Akhirnya saya berpikir iya ya. Sampai anak-anak saya itu ketemu saya nggak mau. Iya, ngobrol dia tanya apa nggak mau. Tapi dengan berjalannya waktu, kok saya makin tidak bagus sebagai orang tua. Ya akhirnya pelan-pelan, ya itu tadi, yang tadinya pemarah jadi tidak pemarah. Itu hijrah Bu namanya. Nah sekarang kita introspeksi, makanya nanti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Makanya ini kan belum selesai pembahasannya. Apa yang kita persiapkan? Kan gitu. Memasuki tahun baru ini. Gitu. Nanti di tahun baru ini bagaimana? Itu Bu. Sudahkah kita? Yang tadinya kita pelit, jadi tidak pelit. Berarti kita sudah hijrah. Kalau ibadah mungkin Ibu sudahlah. Ngaji sudah, sholat. Tapi merubah nggak itu semua perilaku kita? Yang tadinya rajin bertetangga, tidak lagi rajin bertetangga. Maksudnya bertetangganya ngobrolin orang gitu lah Bu. Loh, paling enak tuh ngobrolin orang loh Bu. Apalagi ada temennya satu lagi nimbrung, wajah sudah. Wah itu biasa dia. Iya nggak Bu? Nah itu berarti kita harus pelan-pelan kita kurangi. Tidak mungkin sekaligus Bu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita berbaik itu sekaligus, tidak mungkin. Dengan anak juga gitu. Bangunin anak sholat subuh yang biasanya ngamuk dengan pelan-pelan. Ayah saya kecil itu kalau bangunin saya subuh, dia tidak pernah marah. Padahal saya ketika SMP itu jarang sholat. Tapi dia bangun, dikasih hadiah apa Bu? Kalau pagi saya dikasih nasi uduk untuk sarapan. Dan sampai sekarang saya akhirnya tidak perlu dibangunin. Jadi ayah saya kalau bangunin, bangun nak. Dia pulang dari masjid, saya belum bangun. Ayo bangun sholat subuh dulu. Habis sholat subuh silahkan tidur lagi. Padahal pasti nggak bisa tidur. Udah kena air. Iya kan? Nah, kan nggak bisa tidur, sudah sarapan dulu. Dikasih nasi uduk, teh di meja. Itu dikasih hadiah. Hadiahnya itu sama ayah saya. Sampai sekarang akhirnya saya bangunin anak saya pun tidak dengan marah. Saya dekati, saya cium pipinya. Ayo nak bangun nak. Sholat subuh dulu. Nanti baru mandi sekolah. Dengan pelan. Dan dia akan terbawa. Coba Ibu bangun. Bentak-bentak. Bangun sholat subuh. Nggak bakal mau dia. Marah. Kaget bangunnya. Ibu ini bangunin orang kaget, betul? Ajarkan anak-anak kita dengan cara yang seperti halus gitu. Jadinya suami pun gitu ketika malah, ayolah Pak, sholat tahajud lah Pak. Ayo sama-sama lah. Aku biar Bapak kan imam saya. Dengan pelan-pelan. Kalau ibu suaminya dimarahin, nyuruh-nyuruh, udah lu aja sendirilah sholat gue. Iya kan, bener gak Mas? Semua ini dengan perilaku itulah. Kita harus berubah
sikap. Dengan siapapun di luar, dengan tetangga yang nggak enak. Manusia itu ada yang enak, ada yang nggak enak, Bu. Tapi kita nerima. Kita tidak bisa merubah akhlak orang. Yang kita bisa menerima hanya diri kita. Ibu punya teman biasa pamer dan sebagainya. Ya udah biarin aja. Cuma bisanya kita gini, ya memang sifatnya dia gitu. Ibu nggak sakit hati. Ada tetangga yang modelnya kalau pamer, ya udah memang sifatnya gitu. Ibu hanya bisa menerima diri ibu. Kita tidak bisa merubah dia untuk itu, tidak bisa. Ya sudahlah, memang manusia sifatnya gitu. Malah hidupnya enak, Bu. Daripada kita manusia sifatnya kayak gitu, dipikirin sakit kita nanti. Kalau saya hanya menerima, sekarang tak terima. Model teman-teman ngaji modelnya ada yang gini, ya udah biarin aja. Iya, kita yang nerima. Ya itu ciptaannya Gusti Allah yang warna-warni itu. Itulah asiknya. Kita hanya menerima, Bu. Begitupun anak kita. Ada yang pintar, ada yang enggak. Jangan dibandingkan. Itu lo kakakmu pintar. Oh, anak itu enggak akan pernah jadi pintar. Kenapa? Karena dia sakit hati dibandingkan. Saya punya anak 3, pintarnya beda-beda. Iya, anak saya yang pertama, mohon maaf, Bu, perhitungan dia kurang matematika. Tapi dia pintar bahasa Inggris. Tanpa les, karena dia baca. Dia punya kelebihan, dia bisa masak. Anak yang kedua pintar berhitung. Tapi ada kekurangan, itulah ciptaan Allah. Saya hanya menerima, biarin nanti Allah yang menyerahkan dia jadi apa. Hanya tugas saya mendidik dia, menyekolahkan dia. Udah itu aja. Bisa nggak kita merubah akhlak kita? Yang tadinya pemarah jadi tidak memarah, yang tadinya pelit jadi tidak pelit, yang tadinya suka bertetangga jadi itulah hijrah kita hari ini kan gitu. Baik, gitu ya Bu ya. Jadi memang kalau hijrahnya butuh sesuatu yang dibiasakan, nggak bisa instan, nggak apa-apa. Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Instan nggak bisa. Kita nggak bisa instan, kita butuh kebiasaan. Kalau biasanya ngumpul sama teman-teman keluarga kan ngomongin teman yang lain. Besok mulai hijrah, kalau ngomongin orang kan ada setan Bu ya. Jadi besok kalau kumpul sama teman-teman, yang diomongin jangan orang lain, yang diomongin setannya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan lain untuk ibu-ibu majelis taklim yang punya pertanyaan. Siapa lagi? Nah, itu dia. Ada, silakan Ibu. Sebutkan namanya dan juga majelis taklimnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Mona dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Waihui. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah terjawab tadi Ustaz. Oh begitu, jadi nggak jadi tanya ya? Iya. Cuman ini mungkin saya mau bertanya, ada doa khusus nggak Ustaz? Kalau kita itu biar bisa hijrah kita itu benar-benar. Mungkin untuk nggak goyah anak-anak gitu, ya? kita, untuk keluarga kita terutama gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, ini berkaitan dengan hati kalau ini Ustadz. Ya, kita udah hijrah, kita udah hijrah. Tapi kan kadang ada ujian, ada cobaan yang harus mengalahkan hijrah kita. Kita juga pengen gak cuma kita Ustadz yang hijrah. Kadang kita punya saudara, punya keluarga yang memang belum bisa hijrah juga nih. Kita baik. Bagaimana cara untuk hati kita bisa menegur hatinya untuk ikut hijrah bersama, tapi dengan apa? Tidak boleh dipaksa loh ya. Iya Ustadz, dengan ada nggak sih Ustadz doa-doa khusus gitu? Kita tidak doa, ya bolehlah berdoa, tapi tidak boleh dipaksa, karena Islam tidak memaksa. Surat 256 itu kan la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan. Kita berdoa boleh minta sama Allah. Kalau ibu tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kadang kita sok bahasa Arab, tapi kita nggak ngerti yang kita minta. Iya nggak? Pakai bahasa Indonesia. Minta di tengah malam serius. Kalau anak kita sering doa baca Robbana hablana min azwajina gitu. Di ayat akhirnya apa, Bu? Jadikanlah aku pemimpinnya orang-orang bertakwa, betul? Artinya gitu ya. Nah sekarang kita udah takwa belum? Hah? Ya takwa kita, cara ciri orang bertakwa itu jangan marah, tidak pelit, selalu pemaaf. Lah itu kita koreksi dulu. Kalau kita sudah seperti itu, bolehlah kita minta buat. Makanya takwa dulu. Saya mohon maaf ya, kalau kita ingin jadi pemimpinnya orang bertakwa, harusnya kita takwa dulu nggak? Ciri orang bertakwa ada 3, ya, tidak dendaman. Nih kita lihat ayatnya saja, surat 3, 133, 134. Ini takwa yang paling mudah, padahal banyak. Tapi ini dulu kita kerjakan. Coba surat 3, 133, 134. Silakan.
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang bertakwa? Lanjut. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Satu, tahan dulu. Enggak pelit nggak kita? Ya, yang tahu ibu introspeksi diri. Saya kan kita ini belajar tahun baru lebih baik. Pelit nggak kita? Ibu yang tahu sama Allah. Kedua, lanjut. Ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan Tahan, bentar. Menahan? Boleh nggak marah? Boleh. Lo yang bilang nggak boleh itu siapa? Tapi lo iya ini kan menahan amarah. Tapi tidak dikeluarkan. Amarah itu kita tidak senang dengan orang dicaci maki, itu namanya tidak menahan amarah. Boleh marah boleh tapi ditahan. Lah, ya tidak marah. Sabar, istighfar. Ya itu tadi, makanya jangan diungkapkan. Ibu kalau marah terus mencaci maki saudara, anaknya, suaminya atau orang lain, ketika ibu dicaci maki orang, mau nggak? Itu kita tahan, walaupun kita tidak senang dengan dia. Berat loh, Bu. Hah? Pintu supaya nggak marah. Iyalah, makanya harus belajar sabar itu. Nanti kapan-kapan harusnya ngaji bab sabar, Bu. Loh berat loh, Bu, bab sabar. Orang bisa ngomong sabar ya. Sabar apa? Habis itu cerita-cerita. Iya, doa itu makanya minta, Bu, limpahkanlah kesabaran. Jangan minta duit dulu, limpahkanlah duit, enggak. Ada doanya sabar itu. Nah, itu ibunya hafal. Makanya limpahkanlah kesabaran kepadaku. Sama dengan tadi ibu tadi minta. Apa namanya tadi? Supaya minta sama Allah, ya Allah, berilah petunjuk kepada dirinya. Nanti yang ngasih hidayah itu Allah. Surat 28 ayat 56. Coba dibaca dulu. Karena yang ngasih hidayah bukan kita, Bu. Baca itu. Silakan. sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tidak bisa, Bu. Kata Allah apa? Tidak bisa kamu memberi petunjuk. Lanjut ya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Walaupun kita berdoa, kalau Allah sudah tahu dia nggak bakal, karena dia tidak mau menerima. Berarti kita tugasnya berdoalah. Minta dengan bahasa Indonesia, nggak. Kalau pakai bahasa Arab nanti nggak hafal malah susah. Minta sama Allah di tengah malam. Anak-anak kita doakan, suami kita, tetangga kita bila perlu kita doakan. Yang tadinya jahat, ya Allah, kalau dia jahat tolonglah hatinya dibukakan untuk saya, dimaafkan. Kalau saya salah ya berilah petunjukmu, salah saya di mana. Kita juga koreksi diri. Kalau orang tidak senang kepada kita, berarti kita ada yang salah. Kita juga koreksi diri. Nah, di momentum ini makanya belajar. Sebenarnya ini masih panjang, ada 3 ya. Yang pertama yang kita lakukan di tahun baru itu 3 hal. Yang pertama tentu bersyukur. Ini penting. Penting nggak, Bu, bersyukur? 1 tahun kita dikasih nikmat. Ibu bisa ngitung nikmatnya Allah? Nah, makanya Allah pun berbicara di dalam Al-Quran, kamu kalau bisa menghitung nikmatku, itu tidak akan sanggup. Surat 18. Ya. Surat 16 ayatnya 18 terbalik, Bu. Apa kata Allah? Ini Allah sendiri yang ngomong. Silakan. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha Pengampun? Karena banyak manusia nggak bersyukur. Ya nggak? Apa katanya? Jika kamu menghitung nikmatku, kamu tidak akan bisa. Buktinya apa? Ketika kita uang banyak, kemarin orang yang butuh gas, oksigen, uang kita laku nggak? Iya, tabung oksigennya habis. Kemarin waktu corona, banyak orang punya uang tapi nggak ada yang dibeli, Bu.
Berapa bersyukurnya kita ketika sehat, menghirup udara gratis. Mana pernah kita mikir pagi-pagi, wah udara gratis. Tahunya kita nikmat sehat nih kalau waktu sakit, ya Allah kenapa aku sakit itu. Karena kita tidak pernah bersyukur udara yang Allah berikan secara gratis. Kalau kita suruh bayar, ibadah kita tidak cukup. Kalau apalagi uang kita, kalau dihitung ada 4 gas yang masuk ke dalam bulu kita. Oksigen, nitrogen, hidrogen, semuanya masuk. Itu kalau dihitung dengan uang, kita tidak akan sanggup. Tapi Allah cuma minta kita bersyukur. Makanya kata Allah apa? Jika kamu bersyukur, kalau tidak, kenapa bahasanya ditambah? Tidak diberi. Ayo, coba baca surat 14 ayat 7 dulu. Ini biar tahu kita, Bu. Surat 14 ayat 7. Silakan dibaca. Ini yang pertama kita harus bersyukur. Ayo, coba baca. Coba baca. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tahan, kenapa ditambah? Enggak, kenapa bahasanya jika kamu bersyukur kok ditambah, bukan diberi? Karena sudah punya, Cak. Karena sudah diberi. Makanya tadi di surat 16 ayat 18, kalau kamu menghitung nikmatku, nggak akan bisa karena sudah diberi. Makanya kalau kamu bersyukur ditambah. Kalau Allah belum memberi, masa ditambah? Kita ketika dari lahir sampai umur segini, itu sudah diberi sama Allah. Ya, makanya ditambah. Terusin ayatnya. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Wajar nggak? Wajar Allah mengazab yang udah dikasih. Kecuali Allah belum ngasih terus diazab, nggak mungkin. Nah itulah makanya orang kalau baca ayat ini, oh iya kita sudah diberi nikmat. Tugas kita hanya Bersyukur. terus bukan diberi, Bu, ditambah gitu. Insya Allah. Ya, makanya disuruh bersyukur yang pertama itu. Sebenarnya masih banyak yang lain. Baik, itu dia. Paling penting adalah kita mensyukuri nikmat Allah dulu, mensyukuri kehijrahan kita. Baru tadi kalau kita ingin orang-orang sekitar kita ikut hijrah bersama kita, yang harus kita lakukan adalah mendoakannya. Karena sekuat apapun kita ingin merubah orang lain dalam kebaikan, kalau ketentuan Allah tidak ada perubahan, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita rayu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baru kita berusaha untuk menjadi jembatan terbaik untuk hijrah seseorang. Itu paling penting. Ya. Baik. Ustadz, ini nggak kerasa kita sudah hampir di penjuru Ya, bersama Ustadz. cepet banget. Nah, ini minggu depan kita masuk tahun baru Hijrah. Islam, ya, tahun baru Hijrah. Ada pesan apa singkat Ustadz untuk semua pemirsa kita kembali di momen menuju hijrah ini? Nah, marilah di tahun baru yang akan datang, yang akan kita songsong ini, ada hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Yang pertama tentu kita harus tadi bersyukur. Yang kedua kita nanti di tahun baru itu introspeksi diri. Yang ketiga itu melakukan perencanaan. Apa yang akan kita perbuat untuk ke depan. Jadi semua itu ada di Quran. Introspeksi diri itu ayatnya surat 17 ayat 14. Kalau kata Sayyidina Umar, hisaplah dirimu sebelum dihisap oleh Allah. Nah, sedangkan melakukan perencanaan itu surat 59 ayat 18. Nanti Ibu bisa lihat di rumah ayatnya. Jadi itulah yang harus kita lakukan ke depan menyambut tahun baru Islam itu. Baik, terima kasih. Itu saja. Itu dia 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk menyambut tahun baru Islam untuk hijrah bersama. Jazakumullah, terima kasih untuk Ustadz Abbas, hari dia sudah menemani kita belajar. Terima kasih juga dengan ibu-ibu cantik kita dari Majelis Talim Miftahul Jannah Waihui. Kita ketemu lagi kapan-kapan, Bu, ya. Dan terima kasih juga untuk segera pemirsa yang sudah menyaksikan acara Serambi Iman untuk episode kali ini. Dapatkan terus ilmu-ilmu bermanfaat yang akan mempertebal keimanan kita hanya di Serambi Iman TVRI Lampung setiap hari Sabtu pukul 17 hingga pukul 18 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Akhirnya saya Adi Asmin dan pamit undur. Akhir kata, dasrul minallah wa patum qarib usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serambi Iman.